Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Ren Mathematics Education. Pada video seri mata kuliah aljabar linier kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengantar vektor. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video bagian pertamanya, silakan klik link video yang ada di description box ya. Pada pengantar vektor bagian kedua kali ini, kita akan belajar tentang proyeksi ortogonal, hasil kali silang atau cross product, dan yang terakhir hasil kali triple skalar. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasannya pertama mengenai proyeksi ortogonal. Berbicara mengenai ortogonal, dua buah vektor dikatakan saling ortogonal jika vektor-vektor tersebut saling tegak lurus. Sehingga ketika vektor-vektor tadi kita himpitkan, akan terbentuk sudut dengan besar 90 derajat. Oh ya, telah kita singgung pada pembahasan di video sebelumnya bahwa sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor, misalkan vektor U dan vektor V, akan membentuk ukuran sebesar 90 derajat jika dan hanya jika hasil kali titik dari kedua vektor tersebut bernilai 0. Atau dalam notasi matematikanya, vektor U dot vektor V sama dengan 0. Oke, untuk bisa memahami konsep mengenai proyeksi ortogonal, silakan teman-teman perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan kita punya dua buah vektor, ada vektor U dan vektor A yang kemudian kita letakkan saling berhimpitan. Pada sejumlah aplikasi tertentu, kita perlu untuk menguraikan vektor U menjadi dua buah vektor lain ya, di mana vektor yang pertama dia akan sejajar dengan vektor A, kemudian vektor yang kedua dia akan tegak lurus dengan vektor A. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Jadi vektor yang pertama yang sejajar dengan A saya simbolkan dengan vektor W1, kemudian vektor yang tegak lurus dengan vektor A saya simbolkan dengan vektor W2. Kemudian sebagaimana yang saya katakan tadi, karena W1 dan W2 itu merupakan vektor-vektor pecahan dari vektor U, maka ketika W1, vektor W1 kita jumlahkan dengan vektor W2, maka akan diperoleh vektor U. Sehingga nanti ketika kita ingin mencari besar komponen dari vektor W1, kita bisa menggunakan rumus U vektor U dikurangi vektor W2. Begitu juga ketika kita ingin mencari besar komponen dari vektor W2, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus vektor W2 sama dengan vektor U dikurangi vektor W1. Bentuk ilustrasi ini tidak tunggal ya teman-teman, jadi bisa teman-teman lihat pada slide. Di situ setidaknya ada 3 macam ilustrasi. Untuk ilustrasi yang pertama, yang di bagian bawah, kondisi dari vektor A-nya itu lebih panjang daripada vektor W1. Sedangkan arah dari vektor U dan vektor A itu relatif sama ya. Jadi untuk yang A-nya mengarah ke sebelah kanan, kemudian untuk yang vektor U juga condong ke arah kanan. Untuk ilustrasi yang berikutnya, yang ada di bagian atas sebelah kiri, kondisi dari vektor A-nya itu lebih pendek daripada vektor W1. Kemudian untuk arah dari vektor U dan vektor A juga relatif sama ya. Jadi yang A ini mengarah ke kanan, kemudian yang U juga mengarah condong ke kanan. Seperti itu. Untuk ilustrasi yang ketiga bisa teman-teman lihat. Jadi di situ kondisinya arah dari vektor A dan vektor U di sini cenderung berlawanan ya. Jadi untuk yang vektor A dia mengarah ke kanan, sedangkan untuk yang U dia mengarah condong ke kiri. Vektor W1 kita sebut sebagai komponen vektor U sepanjang vektor A, yang kemudian kita notasikan seperti ini ya. Cara membacanya adalah proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A.
Selanjutnya, vektor W2 kita sebut sebagai komponen vektor U yang ortogonal terhadap vektor A. Kemudian kita notasikan seperti ini ya. Jadi notasinya adalah vektor U dikurangi proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A. Kenapa notasi untuk vektor W2 seperti itu? Nah, ini kembali pada definisi tadi ya, karena vektor W1 dan vektor W2 adalah pecahan dari vektor U, sedemikian sehingga vektor W1 ditambah vektor W2 sama dengan vektor U, maka vektor W2 sama dengan vektor U dikurangi vektor W1. Dan tadi untuk vektor W1 kita menotasikannya sebagai proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A. Sehingga nanti ketika kita menotasikan vektor W2, maka kita memakai notasi vektor U dikurangi proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A. Oke, kita lanjutkan pada teorema yang pertama. Teorema ini membahas tentang bagaimana cara untuk mencari besar komponen dari vektor W1. Atau dalam hal ini adalah komponen dari vektor U sepanjang vektor A. Jadi, proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A dapat kita ketahui dengan cara menghitung vektor U dot vektor A dibagi dengan norm dari vektor A dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan vektor A. Kemudian bagaimana cara kita mencari besar komponen dari vektor W2? Nah, karena vektor W2 tadi notasinya adalah vektor U dikurangi dengan proyeksi dari vektor U terhadap vektor A, maka besar komponen dari W2 adalah vektor U dikurangi dengan hasil kali titik vektor U dengan vektor A, atau vektor U dot vektor A dibagi dengan norm dari vektor A kuadrat, kemudian dikalikan dengan vektor A. Untuk pembuktian teorema 1 ini bisa teman-teman baca di buku Aljabar Linier Elementer karya Howard Anton dan Chris Lorenz, atau buku-buku aljabar linier elementer yang lain. Silakan nanti dicari ya. Bagaimana cara kita untuk menentukan panjang dari komponen vektor U sepanjang vektor A? Caranya teman-teman bisa menghitung secara manual ya. Jadi nanti dihitung komponen dari vektor U sepanjang vektor A-nya dulu dengan menggunakan rumus pada slide sebelumnya. Baru kemudian setelah ketemu vektornya, dihitung nilai normnya. Atau bisa juga teman-teman menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi norm dari proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A itu sama dengan harga mutlak dari hasil kali titik vektor U dengan vektor A dibagi dengan norm vektor A. Loh, kok bisa dapat rumus seperti ini? Akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, kita akan coba untuk membuktikan apakah memang benar bahwasanya norm dari proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A dapat dicari dengan menggunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu bagian ini ya. Jadi nilai dari normnya adalah harga mutlak dari vektor U dot vektor A kemudian dibagi dengan norm dari A. Oke, kita awali dulu dari tujuan kita. Jadi tujuan kita adalah mencari panjang dari W1. Seperti ini ya, mencari panjang dari vektor W1. Dan kita tahu dari definisi pada slide sebelumnya, W1 ini adalah proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A. Sehingga kalau kita ingin mencari panjang dari W1, itu artinya kita mencari norm dari proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A. Dan berdasarkan definisinya, proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A itu didefinisikan sebagai vektor U didotkan dengan vektor A, kemudian dibagi dengan ini ya, norm A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Nah, kita ingin mencari panjang dari vektor yang ada di dalam sini.
Dari definisi hasil kali titik, teman-teman kan tahu ya, kalau misalkan ada vektor U, kemudian di hasil kali titikkan dengan vektor A, maka di sini akan menghasilkan skalar. Kemudian di bagian bawah, norm sendiri itu bentuknya adalah skalar, dan ketika dikuadratkan nanti juga bentuknya adalah skalar. Nah, sehingga bagian atas dan bagian bawah ini adalah skalar. Seperti itu. Sehingga model yang seperti ini itu bisa kita tuliskan ulang ya sebagai K dikalikan dengan vektor A. Nah, kita tahu dari catatan sebelumnya, kalau ada skalar dikalikan dengan vektor, kan hasilnya vektor. Kemudian ketika kita cari normnya, maka ini sama saja dengan harga mutlak K dikalikan dengan norm dari vektor A, kan seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh bentuk persamaan yang kedua. Jadi skalar di sini kita keluarkan, kita mutlakkan, baru kemudian dikalikan dengan norm dari A. Selanjutnya, kok bisa jadi yang seperti ini? Teman-teman tahu bahwasanya di sini normnya sudah dikuadratkan, jadi mesti positif dong. Kalau sudah positif, ngapain harus diberi tanda mutlak lagi? Nah, sehingga harga mutlak di bagian bawah sini saya keluarkan ya, sehingga nanti akan diperoleh persamaan yang ketiga seperti ini. Berikutnya teman-teman perhatikan, di bagian bawah saya punya norm A kuadrat dan di bagian atas saya punya norm A. Maka apa akibatnya? Mereka akan saling menghilangkan ya. Yang di sini nanti jadinya pangkat 1. Sehingga nanti kita peroleh formula yang terakhirnya adalah seperti ini, dan ini lebih sederhana ya menurut saya daripada menghitung manual seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk membantu teman-teman dalam memahami konsep proyeksi ortogonal secara lebih mendalam, silakan coba teman-teman kerjakan latihan 1 berikut. Catat beserta dengan cara pengerjaannya di buku catatan masing-masing. Salah satu bentuk aplikasi dari proyeksi ortogonal adalah dikembangkannya rumus untuk menghitung jarak antara sebuah titik P dengan titik koordinatnya x0, y0 dengan suatu garis yang memiliki persamaan garis ax plus by plus c sama dengan 0. Sedemikian sehingga nanti jarak antara titik P dengan garis tadi sama dengan harga mutlak dari AX0 plus BY0 ditambah dengan C, kemudian hasilnya dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kira-kira dari mana ya rumus D ini berasal? Baik, akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya. Oke, berikutnya kita akan coba untuk menggali bagaimana rumus jarak dari sebuah titik ke garis itu bisa berbentuk seperti yang tertera pada slide tadi. Misalkan sekarang ya kita punya sebuah garis di dalam koordinat kartesius yang mana garis itu memenuhi persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian kita punya titik P di mana titik P ini koordinatnya adalah X0, Y0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah jarak antara titik P ini ke garis yang memenuhi persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Dan di sini saya simbolkan dengan notasi D. Bagaimana cara menghitungnya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah teman-teman ambil ya sembarang titik yang ada di dalam garis. Jadi titik itu merupakan salah satu titik yang termuat di dalam garisnya. Misalkan saya buat di sini ya. Di sini titiknya adalah titik Q, saya beri namanya di sini titik Q. Kemudian titik Q ini koordinatnya misalkan x1, y1. Berikutnya, silakan teman-teman buat sebuah vektor yang mana ujung dari vektor ini akan berhimpitan dengan Q. Jadi seperti ini ya. Ada sebuah vektor, misalkan vektor di sini saya notasikan dengan n. Di mana n ini memiliki komponen vektornya misalkan a, b. Seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya, kalau misalkan dari titik Q ini saya bentuk sebuah vektor baru lagi ya, misalkan seperti ini dan saya hubungkan ke P. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian saya notasikan dengan vektor U.
Di sini maaf tadi dia vektor ya, berarti seperti ini. Nah, berarti untuk mencari titik D, kita perlu, untuk mencari D maksudnya, kita perlu memecah U ini menjadi dua buah vektor lagi ya. Yang satu adalah vektor yang nanti sejajar dengan N, vektor N, kemudian nanti satu vektor lagi adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor N. Nah, nanti D di sini panjangnya akan sama dengan panjang dari vektor pecahan dari U yang dia sejajar dengan vektor N. Jadi kalau misalkan digambarkan ya, vektor U di sini akan saya pecah menjadi, misalkan di sini ada vektor W1 ya, karena dia sejajar dengan N. Kemudian yang di sebelah sini nanti ada vektor W2. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat ya. Jadi D di sini besarnya itu akan sama saja dengan panjang dari komponen W1. Seperti itu. Jadi tugas kita selanjutnya adalah menghitung norm dari W1 yang ada di sini. Oke, saya lanjutkan. Tadi tujuan kita adalah mencari norm dari W1 ya, dan W1 di sini adalah proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor N. Bisa dipahami ya? Jadi vektor W1 di sini merupakan proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor N. Dan ketika kita mencari norm dari W1 berdasarkan rumus formula yang terakhir yang paling sederhana, maka kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Jadi harga mutlak dari hasil kali titik vektor U dengan vektor N, kemudian kita bagi dengan norm dari N-nya, dari vektor N. Nah, berarti apa saja yang harus kita cari? Yang pertama adalah komponen dari vektor U. Ini nanti bentuknya seperti apa. Kemudian nilai dari hasil kali titik antara vektor U dengan vektor N ini nanti seperti apa. Dan yang terakhir nilai dari norm vektor N. Nah, ini nanti berapa? Seperti itu ya. Nah, ini akan kita cari satu persatu. Vektor U itu bisa kita nyatakan sebagai bentuk seperti ini ya. Sebentar. Jadi vektor U itu kan tadi dimulai dari titik Q gitu ya, kemudian berakhir di titik P. Nah, arahnya seperti ini. Maka cara untuk mencari komponennya adalah komponen-komponen dari P kita kurangkan dengan komponen-komponen dari Q. Jadi kita punya X0 min X1, seperti itu, Y0 min Y1. Kira-kira bisa dipahami ya dari sini. Untuk yang berikutnya adalah kita hasil kali titikkan U dengan vektor N. Nah, vektor N tadi koordinatnya berapa atau komponennya berapa? A, B. Berarti nanti hasil kali titiknya itu adalah X0 min X1 dikalikan dengan A gitu ya. Kemudian ditambah dengan Y0 min Y1 dikalikan dengan B. Berikutnya untuk norm dari vektor N. Untuk norm dari vektor N, karena tadi komponen dari vektor N itu adalah A, B, maka normnya adalah akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Seperti ini kira-kira ya. Nah, baru kemudian bagian-bagian ini kita masukkan ke dalam persamaan yang bagian atas ini. Coba sekarang kita masukkan. Jadi norm dari proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor N. Ini mohon maaf ya, ini vektor N. Nah, seperti ini. Itu berarti sama dengan harga mutlak X0 min X1 dikalikan dengan A ditambah Y0 min Y1 dikalikan dengan B, kemudian kita bagi hasilnya dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, berikutnya kita coba kalikan ya. Jadi kita kalikan A dengan X0 seperti itu, berarti nanti kita akan memperoleh bentuk seperti ini. A X0 kemudian minus A X1
plus B Y0 minus B Y1. Nah, seperti ini. Yang di bawah sama. Berikutnya akan saya kelompokkan ya. Jadi yang plus-plus saya kelompokkan, yang minus-minus nanti saya taruh di belakang. Yang indeksnya 0, 0 saya kelompokkan dengan yang 0, kemudian yang 1 saya kelompokkan dengan yang 1. Sehingga nanti akan saya peroleh AX0 plus BY0 minus AX1 kemudian minus BY1. Nah, seperti ini. Kita tadi punya fakta ya, bahwasanya titik Q itu kan tadi koordinatnya adalah X1, Y1 gitu kan. Dan ternyata titik Q di sini dia itu termuat di dalam garisnya, gitu kan tadi. Maka titik Q ini akan memenuhi persamaan yang seperti ini. AX1 plus BY1 sama dengan C, ditambah C sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan memperoleh nilai dari C itu sama dengan minus AX1 minus BY1. Nah, kita bisa mengganti bagian yang sebelah sini dengan C. Sehingga nanti akan kita peroleh AX0 ditambah dengan BY0 kemudian ditambah dengan C seperti ini ya. Dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, inilah nilai dari norm proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor N. Atau dalam kata lainnya, ini adalah jarak antara titik P dengan garis yang memenuhi persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Sehingga formulanya terbukti ya. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang kedua mengenai perkalian vektor dengan menggunakan operasi yang kita istilahkan dengan hasil kali silang atau cross product. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang hasil kali titik dan kita tahu bahwasannya misalkan kita punya dua buah vektor, kemudian kita operasikan dengan menggunakan hasil kali titik akan diperoleh sebuah skalar. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan dua buah vektor tadi kita operasikan dengan menggunakan hasil kali silang, apakah akan diperoleh bentuk skalar juga atau nanti bentuknya adalah sebuah vektor? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah operasi hasil kali silang ini berlaku untuk vektor di sembarang dimensi atau hanya bisa terdefinisi untuk vektor di dimensi tertentu saja? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan teman-teman perhatikan penjelasan pada slide berikut. Misalkan kita punya dua buah vektor ya, ada vektor U dan vektor V, yang mana vektor U dan vektor V ini adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 3. Nah, ini teman-teman garis bawahi, vektor U dan vektor V dua-duanya harus berupa vektor-vektor yang ada di ruang dimensi 3. Hasil kali silang atau cross product dari vektor U dan vektor V didefinisikan sebagai berikut. Vektor U cross vektor V sama dengan U2 dikalikan dengan V3 dikurangi hasil dari U3 dikalikan V2, U3 dikalikan V1 dikurangi hasil dari U1 dikalikan dengan V3, U1 dikalikan dengan V2 dikurangi hasil dari U2 dikalikan dengan V1. Nah, bentuk seperti ini teman-teman pasti sudah familiar kan ya? Jadi, vektor U dan vektor V ini bisa kita anggap sebagai baris ya, kalau misalkan kita notasikan dalam bentuk matriks seperti itu. Jadi vektor U dia posisinya misalkan di baris pertama, komponen-komponennya maksud saya, kemudian yang vektor V nanti komponen-komponennya berada di baris yang kedua. Sedangkan indeks 1, 2, 3 di sini menunjukkan posisi kolom. Seperti itu. Dan karena di sini perkaliannya merupakan perkalian antara elemen yang berbeda antara kolom dan barisnya, maka kita bisa representasikan hasil perkalian ini dalam bentuk sebuah determinan.
Seperti itu, sehingga nanti bisa teman-teman peroleh bentuk hasil kali silang yang ada di bagian bawah. Kalau misalkan notasi determinan ini kita kembalikan ya, kita detilkan hitungannya, maka nanti teman-teman akan memperoleh detil hitungan yang ada di bagian atas. Jadi intinya sama saja ya. Teman-teman boleh menotasikan cross ini dengan menggunakan persamaan yang pertama boleh, atau bisa juga dengan menggunakan persamaan yang kedua dengan menggunakan notasi determinan. Seperti itu. Nah, dari definisi ini dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, misalkan kita punya dua buah vektor, kemudian dua buah vektor ini kita operasikan dengan menggunakan operasi hasil kali silang, maka kita akan memperoleh bentuk vektor lagi. Bukan skalar ya, tapi vektor lagi. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, hasil kali silang ini hanya bisa didefinisikan untuk vektor-vektor yang berada di dimensi 3. Jadi dua hal ini yang merupakan ciri pembeda paling utama ya antara hasil kali titik dengan hasil kali silang. Kalau hasil kali titik nanti akan diperoleh sebuah skalar, sedangkan di hasil kali silang akan diperoleh bentuk vektor. Kemudian untuk hasil kali titik itu bisa kita terapkan di sembarang vektor di sembarang dimensi. Nah, untuk hasil kali silang itu hanya bisa terdefinisi untuk vektor-vektor yang ada di dimensi 3. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Oke, untuk menguji pemahaman teman-teman, silakan coba teman-teman kerjakan latihan soal berikut. Tulis jawaban beserta dengan cara pengerjaannya di buku catatan masing-masing ya. Kita masuk pada teorema yang kedua. Teorema ini membahas tentang beberapa sifat yang berkaitan dengan hasil kali silang dari beberapa vektor. Karena di sini kita melibatkan hasil kali silang, maka jelas vektor-vektor yang dimaksudkan adalah vektor-vektor yang ada di dalam ruang dimensi 3. Nah, silakan teman-teman lihat pada statement pertama dan statement yang kedua. Di situ ada angka 0. Kira-kira itu memang benar-benar angka 0 sebagai skalar atau sebetulnya dia adalah vektor 0. Nah, itu silakan teman-teman kaji, kemudian silakan teman-teman berargumen dan jangan lupa alasannya seperti apa. Seperti itu ya. Berikutnya teman-teman juga silakan membuktikan sendiri ya statement-statement ini. Caranya sama seperti pembuktian pada video sebelumnya. Jadi pertama-tama teman-teman harus mengambil vektor-vektor yang dibutuhkan. Kalau misalkan dalam satu statement itu ada 3 vektor, berarti ya nanti ambillah 3 vektor. Dan sekali lagi karena di sini kita melibatkan hasil kali silang, maka vektor-vektor yang harus teman-teman ambil adalah vektor-vektor yang ada di dalam ruang dimensi 3. Untuk berikutnya, setelah teman-teman mengambil sejumlah vektor yang dibutuhkan, silakan nanti teman-teman operasikan vektor-vektor tersebut dengan menyesuaikan operasi yang ada di dalam statementnya. Apakah di situ hasil kali titik, kemudian apakah di situ hasil kali silang, atau mungkin di situ norm, seperti itu ya. Dan mungkin teman-teman nanti bisa memberikan konklusi atau kesimpulan apakah teorema yang kedua ini sepenuhnya benar. Seperti itu. Untuk teorema yang ketiga, intinya juga masih sama ya. Jadi teorema ini membahas tentang beberapa sifat yang berkaitan dengan hasil kali silang dari beberapa vektor. Di situ bisa teman-teman lihat ada juga yang dikombinasikan ya. Jadi ada suatu vektor kemudian dijumlahkan. Nah, nanti hasilnya di hasil kali silangkan. Nah, seperti itu nanti hasilnya seperti apa. Mirip-mirip dengan kalau di kita istilahnya adalah operasi sifat distributif. Nah, seperti itu. Terkait dengan pembuktian juga sama ya, teman-teman. Sekali lagi karena di sini melibatkan hasil kali silang, maka nanti dalam membuktikan teman-teman harus mengambil vektor-vektor yang berada di ruang dimensi 3.
Kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari vektor satuan ya, yaitu suatu vektor yang memiliki norm sama dengan 1 atau panjangnya sama dengan 1. Nah, sekarang ada definisi lain yaitu vektor satuan standar atau standar unit vektor, yaitu suatu vektor yang memiliki panjang 1 dan ada tambahannya, vektor ini terletak di sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Itu ya yang membedakan vektor satuan dengan vektor satuan standar. Jadi kalau vektor satuan standar, selain dia normnya sama dengan 1, dia juga terletak di sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Nah, di dalam ruang dimensi 3, vektor satuan standar ini terdiri dari vektor I, J, dan K, di mana vektor I koordinatnya adalah 1,0,0, kemudian vektor J koordinatnya 0,1,0 dan vektor K koordinatnya 0,0,1. Statement yang kedua menyatakan bahwa setiap kali kita mengambil vektor U di dalam ruang dimensi 3, sedemikian sehingga nanti vektor U ini komponen-komponennya adalah U1, U2, U3, maka vektor U dapat kita nyatakan ke dalam bentuk I, J, dan K. Maksudnya seperti ini, jadi vektor U kita pecah menjadi hasil penjumlahan dari perkalian komponen-komponen dari vektor U dengan vektor-vektor satuan standar. Jadi nanti di situ ya, U1 kita kalikan dengan vektor I, dijumlahkan dengan U2, kita kalikan dengan vektor J, dijumlahkan dengan hasil perkalian antara U3 dengan vektor K. Nah, nanti kalau kita jumlahkan, kita hitung manual seperti itu, maka akan kita peroleh bentuk awal lagi, yaitu U1, U2, U3. Maksudnya seperti itu. Untuk latihan berikutnya, silakan coba teman-teman buktikan pernyataan-pernyataan berikut. Apakah memang berlaku atau tidak? Bentuk yang seperti ini mungkin teman-teman sudah familiar ya, dulu pernah mempelajarinya di fisika. Nah, sekarang coba buktikan dengan menggunakan pendekatan aljabar. Seperti itu. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang terakhir dalam video kali ini, yaitu mengenai hasil kali triple skalar. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan hasil kali triple skalar? Silakan teman-teman simak penjelasan dalam slide berikut. Misalkan kita punya 3 buah vektor ya, anggap vektor U, vektor V, dan vektor W, yang mana tiga-tiganya ini adalah vektor-vektor di dalam ruang dimensi 3. Maka hasil kali triple skalar dari vektor U, V, dan W didefinisikan sebagai hasil kali titik dari vektor U dengan hasil kali silang dari vektor V dengan vektor W. Nah, apa kira-kira perbedaan antara hasil kali triple skalar ini dengan hasil kali titik atau hasil kali silang? Yang pertama, karena di dalam hasil kali triple skalar itu kita melibatkan hasil kali silang, maka hasil kali triple skalar itu hanya bisa didefinisikan pada atau untuk vektor-vektor yang berada di ruang dimensi 3. Seperti itu ya, jadi hampir mirip dengan hasil kali silang, berbeda dengan hasil kali titik. Selanjutnya, yang kedua, hasil kali triple skalar ini akan menghasilkan skalar. Loh kok bisa? Bisa teman-teman lihat ya di dalam definisinya. Di situ kan ada 2 buah vektor yang dikali silangkan dulu. Kalau ada 2 buah vektor di hasil kali silangkan, maka akan menghasilkan vektor. Nah, kemudian ada vektor lain yang dihasil kali titikkan dengan hasil perkalian tadi. Nah, karena di sini kita melibatkan hasil kali titik, maka nanti akan diperoleh bentuk skalar. Jadi, untuk produk yang dihasilkan gitu ya, hasil kali triple skalar ini mirip dengan hasil kali titik, berbeda dengan hasil kali silang. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami ya.
Sebagai catatan, ternyata hasil kali triple skalar itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus determinan, teman-teman. Jadi sebagaimana ulasan pada slide sebelumnya gitu ya, beberapa vektor yang didefinisikan di sini bisa kita nyatakan sebagai bentuk baris-baris dari sebuah matriks. Jadi misalkan di situ ada vektor U ya, vektor U ini ada di awal kan. Nah, berarti nanti kita taruh komponen-komponennya di baris pertama. Sehingga nanti U1, U2 dan U3 itu berada di baris pertama. Kemudian ada vektor V, urutannya kedua, berarti dia kita taruh di baris yang kedua. Begitu juga dengan W, vektor W, karena dia berada di posisi yang ketiga, maka kita taruh komponen-komponennya di baris yang ketiga. Nah, selanjutnya akan terbentuk suatu matriks kan? Nah, determinan dari matriks tersebut adalah hasil kali triple skalar dari vektor U, vektor V, dan vektor W. Untuk menambah pemahaman dari teman-teman, silakan latihan soal berikut teman-teman kerjakan ya. Jangan lupa sertakan juga cara memperoleh jawabannya. Tuliskan di buku catatan masing-masing. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.